Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin yang mulia, Du'fut tanzim yang sudah kita bahas pada paparan yang lalu adalah persoalan yang juga cukup krusial untuk kita sorotin. Du'fut tanzim bukan tidak ada tanzim, bukan tidak ada organisasi, bukan tidak ada badan, perwakilan yang menjadi sarana di mana umat mengadukan masalah-masalah mereka. Tapi persoalannya, kekeroposan tanzim itu terjadi di dalam tubuh tanzim itu sendiri. Yang paling kentara, walaupun sebenarnya di tubuh yang lain bukan tidak terjadi. Du'fut tanzim menimpa partai-partai Islam, menimpa organisasi-organisasi massa Islam, menimpa LSM. Kenapa itu terjadi? Pertanyaan ini bisa kita jawab karena ternyata membangun tanzim tidak bisa unyuk-unyuk, tidak bisa sekonyong-konyong, tidak bisa secara tiba-tiba, sporadis. Dia harus dibangun oleh orang-orang yang punya kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan tujuan, kesamaan keikhlasan, kesamaan ghoyah. Bahwa sebenarnya tanzim ini dibangun adalah untuk mengelola umat, untuk bagaimana akhirnya umat ini merasakan indahnya berada dalam satu kesatuan di bawah kendali tanzim. Biasanya kita ikhlas waktu berencana, biasanya kita masih ikhlas waktu berprosesnya pekerjaan dakwah. Tapi kita mulai kehilangan keikhlasan waktu dakwah ini harus panen. Biasanya partai-partai itu anggotanya ikhlas betul waktu ketika mereka sedang melakukan proses sosialisasi dan macam-macam. Tapi mulai kehilangan keikhlasan waktu penentuan daftar caleg, waktu ketika kursi-kursi sudah dibagi kepada orang-orang yang memperoleh hasil-hasil itu. Mulailah terjadi goncangan internal. Mulailah Pak Ketua digoyang oleh sekretarisnya. Mulailah Pak Bendahara dituduh korupsi. Mulailah Pak Anu dan sebagainya. Kenapa terjadi? Karena godaan-godaan duniawiyah menimpa struktur tanzim kita. Ustadz Fathiyakan dalam satu pembahasan di seputar tanzim mengatakan bahwa tanzim yang asolah, tanzim yang murni adalah tanzim yang mengedepankan sistem, yang mereka itu sama-sama berhajat untuk membesarkan, untuk mencapai memperoleh tujuan mereka, bukan tujuan pribadi-pribadi mereka. Ada berapa banyak tanzim yang dibangun dengan bayang-bayang tokoh masa lalu, sehingga tanzim ini tidak bisa lepas dari ideologi sang tokoh, yang kebesarannya adalah kebesaran tokoh itu, yang langkah-langkah, tindakan-tindakan mereka sangat ditentukan seperti apa maunya tokoh itu. Atau yang disebut dengan tanzim zi'ami, satu organisasi yang dikendalikan oleh orang yang sangat berpengaruh. Ya, mungkin saja organisasi ini besar pada waktu dia ada, tapi begitu dia tumbang, maka bertumbanganlah yang lain. Begitu dia tidak ada, wafat atau mengalami fitnah, maka hancurlah struktur bangunan yang sudah ditatanya demikian lama itu. Kita menemukan di lapangan dakwah, apakah itu para da'i, apakah itu tokoh politisi, yang ketika mereka mengalami fitnah, sementara mereka adalah pucuk, ikon dalam organisasi itu, yang terjadi adalah keguncangan struktur organisasi, yang terjadi adalah rapuh dan runtuhnya bangunan yang sudah dia bangun. Kalau dia sampai membangun raksasa bisnis, sampai membangun dakwah politik, begitu terjadi fitnah pada dia, maka bertumbangan dan berguguranlah satu demi satu. Tapi tanzim yang dibangun dengan kekuatan sistem,
organisasi yang dibangun dengan kekuatan sistem yang mengacu kepada keinginan untuk membesarkan agama Allah. Tidak ada ikon pada manusia. Ikon itu adalah Allah itu sendiri. Ikon dan teladan itu adalah Rasulullah. Sehingga siapapun silih berganti keluar dan berguguran dari jamaah atau tanzim itu tidak akan mengganggu perjalanan dakwah ini. Seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di mana ketika beliau wafat, apakah Islam ini bubar? Tidak. Abu Bakar melanjutkan estafeta kepemimpinan umat. Dan setelah Abu Bakar wafat, apakah Islam bubar? Tidak. Umar melanjutkan estafeta kepemimpinan umat kita. Kemudian dalam kondisi seperti ini, Umar terbunuh. Muncullah Utsman memimpin dan melanjutkan. Utsman terbunuh. Muncullah Ali memimpin dan melanjutkan. Kita mengira setelah masa Ali bubarlah Islam, ternyata tidak. Ribuan tahun kemudian Islam masih eksis sampai ke zaman kita sekarang ini. Bahkan kita sudah sampai pada tahap meyakini bahwa sebentar lagi insya Allah kita akan pulang kepada masa keemasan Islam, karena semakin banyaknya bangkit kekuatan duat yang mereka itu memiliki keikhlasan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik inilah kita bisa berharap. Tanzim seperti inilah yang harusnya kita bangun, yang mereka lebih mengedepankan apa kata Allah ketimbang apa kataku. Kenapa kita harus pulang kepada pernyataan seorang tokoh Amerika, tanya apa yang kau berikan kepada negara, bukan tanya apa yang sudah kau dapat dari negara. Hari ini kita mengatakan bahwa jiwaku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan bahas ini dalam kesempatan mendatang lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.